Trump kini justru tak menyangka jurus tarif andalannya justru jadi bumerang. Setelah menaikkan tarif impor Cina hingga 145%, Presiden Amerika itu kini memohon negosiasi ulang. Tapi yang mengejutkan, Cina justru tak peduli. Alih-alih gentar, Presiden Xi Jinping justru meluncurkan strategi baru untuk memperkuat ekonomi domestik dan sama sekali tak menanggapi tekanan Amerika. Trump yang dulu percaya tarif bisa menghancurkan Cina kini dibuat tercengang. Apakah ini akhir dari dominasi strategi tarif ala Trump? Dan benarkah Cina kini tak butuh lagi pasar Amerika? Donald Trump panik perang dagang yang awalnya jadi senjata pamungkas Amerika, kini malah jadi bumerang. Setelah menaikkan tarif impor barang dari Cina hingga 145%, Trump mengira Cina akan tunduk. Tapi kenyataannya, Beijing membalas lebih ganas dengan tarif 125% dan langsung menghantam balik perekonomian AS. Pasar saham goyang, pelaku industri jerit, dan kini Trump mulai goyah dan minta negosiasi. Cina tak tinggal diam. Mereka tahu permainan tarif ini sudah jadi taktik lama Amerika dan sekarang Beijing menunjukkan mereka bukan pihak yang bisa ditipu. Trump yang dulu lantang ingin menang besar di perang dagang, sekarang mulai menyesal. Dunia menyaksikan, inilah saatnya Amerika memohon damai kepada negara yang tak sudi lagi jadi korban tekanan ekonomi. Indonesia kapan bisa berani seperti ini? Trump awalnya percaya diri. Ia menaikkan tarif barang impor dari Cina hingga 145%, berharap tekanan itu membuat Beijing bertekuk lutut. Tapi kenyataan di lapangan sangat berbeda. Alih-alih melemah, Cina malah balik menyerang dengan tarif balasan sebesar 125%, dunia pun tercengang. Trump marah, ia tidak menyangka Cina berani membalas seagresif ini. Dalam beberapa pidato terakhirnya, Trump mulai mengeluarkan nada frustasi. Ia menyebut Cina tidak bermain adil, padahal justru kebijakan tarif tinggi itulah yang dulu dia klaim sebagai langkah jitu untuk memenangkan perang dagang. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina mengambil posisi yang sangat tegas. Mereka tidak hanya menaikkan tarif, tapi juga memperluas kerjasama perdagangan dengan negara-negara Asia, Timur Tengah, dan bahkan Eropa Timur. Cina menunjukkan bahwa mereka punya banyak opsi selain Amerika. Beberapa pengamat ekonomi menyebut langkah Trump sebagai strategi bunuh diri ekonomi. Mengapa? Karena perusahaan-perusahaan Amerika kini menjerit. Biaya produksi naik, rantai pasok terganggu, dan konsumen mulai merasakan dampaknya melalui harga barang yang melonjak. Apple, Tesla, hingga perusahaan pertanian Amerika mulai melobi Gedung Putih agar tarif ini dikaji ulang. Bahkan ada laporan bahwa beberapa industri vital mulai mempertimbangkan relokasi produksi ke luar negeri karena tekanan dari perang dagang ini. Trump yang dulunya sangat percaya diri kini mulai kehilangan arah. Ia memanggil penasihat ekonomi menggelar rapat darurat, bahkan diam-diam mengirim sinyal ke Beijing untuk membuka pintu negosiasi ulang. Tapi Cina tidak bergeming. Xi Jinping tahu bahwa ini saatnya menunjukkan taring. Cina bukan lagi ekonomi lemah seperti beberapa dekade lalu. Kini mereka adalah kekuatan global yang tak bisa ditekan semudah itu. Bahkan beberapa analis menyebut bahwa justru Cina lah yang kini punya posisi tawar lebih tinggi. Data terbaru menunjukkan ekspor Cina ke kawasan ASEAN dan BRICS meningkat tajam. Sementara Amerika mulai kesulitan menjaga stabilitas ekonominya sendiri akibat efek domino dari tarif yang dia buat sendiri. Pasar saham Amerika mulai terguncang. Dow Jones mengalami fluktuasi tajam, investor global gelisah, dan kepercayaan terhadap strategi ekonomi Trump mulai menurun. Bahkan sebagian pendukung setianya pun mulai mempertanyakan apakah ini langkah yang tepat. Jika perang dagang ini terus berlanjut tanpa arah yang jelas, Amerika diprediksi akan rugi besar.
Bukan hanya di sektor ekonomi, tapi juga dalam reputasi global. Dunia menyaksikan bahwa Washington kini bukan satu-satunya pemain utama di panggung ekonomi internasional. Perang dagang global kembali memanas dan kali ini, Amerika tidak lagi punya posisi dominan seperti dulu. Presiden Trump dengan percaya diri menaikkan tarif impor hingga 145% ke produk-produk Cina, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah penguasa ekonomi dunia. Tapi kenyataannya, dunia tidak lagi tunduk. Alih-alih takut, negara-negara besar seperti Cina, Rusia, dan sekutunya justru membalas dengan serangan balik yang terkoordinasi dan brutal. Trump mungkin merasa dirinya dewa ekonomi dengan kebijakan sepihak yang menghantam dunia usaha. Tapi dunia hari ini bukan dunia 10 tahun lalu. Cina langsung menggandeng Rusia dan sekutu ekonominya membentuk poros baru yang dengan lantang berkata, kami tidak peduli lagi dengan ancaman Amerika. Mereka menyusun strategi balasan menyerang titik paling lemah Amerika, yaitu dominasi dolar di pasar global. Tak main-main, aliansi ekonomi timur kini mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar Amerika. Transaksi antar negara mulai beralih ke yuan, rubel, bahkan emas digital. Ini bukan hanya serangan ekonomi ini pembangkangan terhadap dominasi finansial Amerika yang selama ini tak tergoyahkan. Dunia menyaksikan saat dolar mulai kehilangan kekuatannya pelan tapi pasti. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Trump benar-benar sedang menang dalam perang dagang ini atau justru sedang menggali lubang untuk Amerika sendiri? Sebelumnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kekuatan besar dunia, Cina, Rusia, dan aliansi ekonomi Asia-Eropa secara terang-terangan menyerang dominasi dolar Amerika. Bukan dengan senjata, tapi dengan senjata ekonomi mematikan yang bisa membuat ekonomi Amerika ambruk dari dalam. Apa yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, kini sedang di ujung tanduk. Aliansi ini tidak main-main. Mereka resmi mengumumkan langkah pemutusan perdagangan berbasis dolar, mengganti sistem transaksi mereka dengan mata uang lokal dan yuan digital. Bahkan beberapa negara Timur, Tengah, dan Afrika mulai mengikuti jejak mereka. Tidak ada lagi pasar untuk barang-barang Amerika. Pabrik-pabrik Amerika mulai gemetar karena ekspor mereka hancur. Sementara itu, Cina dan Rusia diam-diam mempercepat agenda dedolarisasi dunia, memblokir semua akses ekonomi Amerika ke proyek-proyek energi dan infrastruktur global. Mereka menggandeng BRICS bahkan beberapa negara Asia Tenggara. Dan ini bukan sekadar gertakan, ini adalah deklarasi perang dagang global yang membuat pasar saham Amerika bergetar hebat. Cina dan Rusia kini memimpin aliansi anti-dolar, mengandalkan mata uang lokal dan emas untuk transaksi internasional. Ini bukan lagi perang tarif, ini adalah perang ekonomi global yang mengubah tatanan dunia seperti yang kita kenal selama ini. Amerika kini menghadapi krisis kepercayaan internasional dan dunia mulai bergerak tanpa mereka. Perang dagang terbaru antara Amerika Serikat dan Cina tidak lagi sekadar soal tarif impor, ini sudah berubah menjadi pukulan telak terhadap dominasi ekonomi global AS. Keputusan Presiden Trump untuk menaikkan tarif hingga 104% justru menjadi bumerang besar yang mengguncang kepercayaan pasar dunia terhadap produk Amerika. Sejak pengumuman tarif super tinggi itu, berbagai negara mulai merespons dengan keras. Cina langsung membalas dengan memberlakukan tarif tambahan 15% pada produk-produk utama Amerika, termasuk batu bara dan gas alam cair. Tapi yang lebih mengejutkan, respon Cina tidak berhenti di sana. Alih-alih melemah, Cina justru menguat. Dalam beberapa minggu terakhir, Beijing mempercepat pembentukan aliansi strategis dengan Rusia, negara-negara Asia Tenggara, hingga mempererat kerjasama dalam blok BRICS. Blok Timur mulai menyatu dan target mereka jelas kurangi ketergantungan pada dolar. Di dalam negeri, banyak perusahaan Amerika kini mulai kelabakan. Apple mengalami penurunan penjualan yang signifikan di pasar Asia. Tesla menunda ekspansi baru di kawasan Asia karena hambatan logistik dan penolakan pasar. Brand Amerika tak lagi jadi simbol prestis, malah jadi simbol masalah. Para ekonom memperingatkan bahwa strategi Trump tidak memperhitungkan perubahan geopolitik saat ini. Dunia tidak lagi bipolar seperti era Perang Dingin. Aliansi antar negara berkembang kini jauh lebih cair, fleksibel, dan pragmatis. Mereka memilih stabilitas ekonomi dibanding tunduk pada tekanan Amerika.
Dan disinilah letak blunder besar Trump. Alih-alih memecah kekuatan Cina, ia justru menyatukan musuh-musuh lamanya. Rusia kini secara terbuka mendukung Cina dalam perang dagang ini. Mereka bahkan mempercepat integrasi sistem pembayaran berbasis rubel dan yuan. Negara-negara BRICS lainnya seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan pun mulai menyuarakan ketertarikan untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi global. Perlahan tapi pasti, dunia mulai bergerak menjauh dari dolar. Dampaknya sangat terasa. Nilai tukar dolar mulai goyah di beberapa pasar internasional. Investor global kini mulai melirik emas dan aset non-dolar lainnya sebagai lindung nilai. Dominasi dolar yang selama puluhan tahun tak tergoyahkan mulai retak dari dalam. Cina sendiri makin percaya diri. Mereka memperluas penggunaan yuan dalam perdagangan internasional, khususnya dengan negara-negara penghasil energi dan pangan. Bahkan Arab Saudi disebut-sebut mulai mempertimbangkan ekspor minyak dalam yuan. Di tengah semua ini, Trump justru semakin agresif, mengancam dengan sanksi tambahan. Tapi dunia sudah tak lagi takut. Keputusan-keputusan sepihak Amerika dianggap tidak relevan dalam era multipolar saat ini. Ketika negara-negara berkembang bersatu, tekanan Amerika tak lagi menakutkan. Dunia sedang berubah, dan perubahan ini tidak menguntungkan Amerika Serikat. Perang dagang yang seharusnya melemahkan Cina justru jadi bahan bakar penyatuan blok-blok anti-dolar. Trump salah strategi dan Amerika mulai membayar harga dari arogansi kebijakan unilateralnya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari akhir dominasi dolar Amerika? Ataukah Washington masih punya peluru terakhir untuk membalikan keadaan? Bagaimana posisi Indonesia dalam mengambil peluang ini? Apakah masih belum paham juga wahai pejabat-pejabat? Satu hal yang pasti, dunia sudah tidak sama lagi dan peta ekonomi global sedang ditulis ulang tanpa Amerika sebagai pusatnya.